Wawancara kami dengan Arafik masih seputar iklan. Sosok dan image-nya menjadi inspirasi untuk bintang utama sebuah iklan minuman ringan. Adalah Jamie Aditya, mantan VJ MTV yang berperan menyerupai sosok Arafik dengan pakaian ala Elvis Presley, dihiasi gitar dan lantunan lagu milik pedangdut sohor itu. Berbeda dengan Reza Bukan dan iklan dokternya, Jamie Aditya tidak disibukkan oleh kritik dan protes. Karena tidak ada satupun yang merasa keberatan dengan... Pemirsa, Anda masih tetap bersama Kabar-Kabar Minggu. Dan berikut ini adalah kabar yang telah kami persiapkan khusus untuk Anda. Kami bertemu dengan Bagus Netral dan Lia Maharani istrinya usai melakukan pencoblosan untuk memilih calon presiden ke-6 Republik Indonesia. Kepada pasangan pengantin baru ini kami masih berbicara mengenai coblos-mencoblos yang baru saja mereka lakukan. Mencoblos yang merupakan hak mereka sebagai warga negara sudah dilaksanakan. Kalau mencoblos sebagai pengantin baru, yang itu juga sudah mereka lakukan 4 bulan yang lalu, tepatnya sejak malam pertama keduanya resmi menjadi sepasang suami dan istri. Untuk yang ini hasilnya belum juga mereka ketahui, padahal keduanya mengaku begitu mendambakan hasil karya mereka di malam pengantin itu. Mungkin belum dikasih sama Allah ya, kita sih berusaha terus. Usaha udah seperti apa selesai? Apa ya usahanya ya? Pokoknya begitulah. Kalau dibilang menunda-nunda, itu tidak ada dalam kamus pernikahan Bagus dan Lia. Tujuan mereka menikah kan untuk menghasilkan keturunan. Begitu inginnya rumah tangga mereka dimeriahkan dengan kehadiran buah hati, sampai-sampai Lia termimpi-mimpi untuk mengadopsi seorang anak. Tadi malam mimpi ya? Apa nih saya? Mimpinya boleh cerita nggak? Ngadopsi anak. Buat mancing kali. Yang mimpi bagus apa Mbak? Aku. Yang pertama ya mungkin mau dikasih kali gitu, tanda-tanda gitu. Lagian kalau mimpi emang sering. Selain bunga tidur, mimpi diyakini sebagian orang merupakan tanda-tanda kalau keinginan kita bakal terwujud. Meski mengaku senang, Bagus dan Lia tidak mau terlalu berbunga-bunga. Biarlah untuk rezeki yang satu itu tetap menjadi rahasia yang di atas. Kalau gue ya kalau emang bener ya alhamdulillah, kalau enggak ya juga alhamdulillah, emang belum dikasih waktunya kan. Sebenarnya sudah lama hubungan asmara antara Audy Item dengan kekasihnya Tio Nugros dikabarkan tidak harmonis lagi. Namun baru sekarang keduanya akhirnya mengakui kalau jalinan cinta yang telah mereka bina selama kurang lebih 4 tahun itu harus berakhir di tengah jalan. Tidak ada alasan yang pasti mengapa kisah cinta dua musisi yang sempat mendapat julukan pasangan paling serasi itu tidak bisa menggapai tujuan. Yang pasti, Audy yang kami temui di sebuah studio mengaku kalau dalam perjalanan menuju pelaminan, mereka menemukan titik perbedaan yang tidak bisa membuat keduanya untuk tetap seiring sejalan. Ya itu kan hal yang wajar. Kalau misalkan kita punya suatu hubungan terus retak, tidak ada kecocokan, ya bubar gitu. Itu suatu hal yang wajar. Ya apa ya, face it aja gitu ya. Inilah kenyataannya seperti ini. Sejak kapan hubungan asmara itu berakhir, ia mengaku tidak tahu pasti. Yang jelas, meski tidak lagi berstatus sebagai sepasang kekasih, hubungan baiknya dengan Tio Nugros tetap tidak tergores. Komunikasi masih, jadi kalau dibilang masih sama Tio apa enggak. Tapi kalau baik-baik apa enggak sama Tio, masih baik-baik aja. Kalau misalkan kita jodoh pasti akan balik lagi. Itu aja. Sejak tidak lagi menjadi kekasih Audy, Tio diberitakan dekat dengan seorang bintang pendatang baru bernama Alexandria. Sedangkan Audy, ia justru menyibukkan diri dengan segunung pekerjaan yang menurutnya mampu mengobati duka. Jadi nggak ada niat untuk segera cari pengganti, Di. Aduh kerjaan aja di depan mata banyak banget ya, apalagi buat cari yang baru. Kayaknya nanti-nanti dulu lah. Pemirsa, entertainer Reza Bukan bakal menuai protes. Sebagian masyarakat melakukan pengaduan karena iklan kartu seluler yang dibintanginya dinilai melanggar kode etik sebuah profesi. Berbeda dengan penyanyi Arafik, lagunya yang berjudul Pandangan Pertama dijadikan jingle iklan untuk sebuah produk minuman ringan. Tentu saja hal ini membawa keuntungan baginya. Namanya Reza Bukan. Selain dikenal sebagai bintang sinetron dan presenter, wajah kocaknya juga menghias beberapa iklan komersial di televisi. Yang paling kuat dalam ingatan tentu sebuah iklan kartu telepon seluler yang menampilkan dirinya dengan seorang dokter cantik. Begitu kuatnya sampai-sampai iklan yang dibintangi Reza dan Nova Eliza itu mendapat perhatian lebih dari seorang penikmat televisi yang menghubungi kami. Ia bukan hendak memuji,
melainkan melontarkan sebuah kritik terhadap iklan tersebut. Menurut sang kritikus, iklan tersebut melecehkan profesi seorang dokter. Memang hanya kritik sambil lalu, tapi tetap saja Reza Bukan sebagai bintang iklan tersebut merasa perlu untuk berkomentar. Sekarang dokter banyak yang cantik loh, ya kan? Kayak dokter Lula tuh cantik, terus dokter apa lagi tuh banyak yang cantik. Tapi yang iklan kemarin itu memang dibuat sedemikian rupa, itu seakan-akan memang dokter itu bukan bernafsu pada akunya. Dia bernafsu hitungannya adalah untuk produk itu. Jadi pengen kongkong gratis gitu. Cuman kayaknya masyarakat ngelihatnya karena keseksian udah kebentuk si dokternya. Jadi orang ngelihatnya itu sebagai suatu seduction. Jadi goda-godaan, liar apa gimana. Tapi enggak sih. Menurut Reza, iklan sama halnya dengan film atau sinetron. Bisa menampilkan bintang siapa saja, juga bisa menceritakan apa saja dengan tokoh yang bagaimana saja. Jadi sejauh menghibur dan pesan yang disampaikan mengenai sasaran, tidak jadi soal alur ceritanya seperti apa. Yang penting tidak melanggar hukum dan norma. Orang juga harus mikirnya secara wide gitu. Jangan mikirnya, oh proses gue nih dihina-hina gini. Ada nyentuh soal dokter, suster. Tapi nggak sampai dia tuh dokter bener-bener sosok dokter yang gimana-gimana banget. Enggak, cuman ya gitu tadi buka baju, dengar gitu ya itu cuma buat lucu-lucuan aja sebenarnya. Kebebasan untuk melontarkan kritik atau keberatan milik semua orang. Reza memahami benar hal itu. Jadi ia maklum saja jika ada orang yang keberatan dengan keberadaan iklan yang dibintanginya tersebut. Tapi sekali lagi ia meyakinkan tidak ada maksud apapun apalagi melecehkan profesi tertentu dalam pembuatan iklan tersebut. Sebenarnya sih dari pihak advertising agency juga belum ngomong ke ID. Iklannya tuh sama sekali nggak ada kata-kata dokter, nggak ada. Jadi memang itu sengaja dibuat jadi orang nggak nyangka itu dokter. Wawancara kami dengan Arafik masih seputar iklan. Sosok dan image-nya menjadi inspirasi untuk bintang utama sebuah iklan minuman ringan. Adalah Jamie Aditya, mantan VJ MTV yang berperan menyerupai sosok Arafik dengan pakaian ala Elvis Presley, dihiasi gitar dan lantunan lagu milik pedangdut sohor itu. Berbeda dengan Reza Bukan dan iklan dokternya, Jamie Aditya tidak disibukkan oleh kritik dan protes. Karena tidak ada satupun yang merasa keberatan dengan keberadaan iklan tersebut. Tidak juga Arafik, sang pemilik image dan lagu yang dinyanyikan dalam iklan tersebut. Karena saya sudah tahu sebelumnya bahwa itu sudah kontrak sama saya kan. Jadi saya sudah tahu, tinggal saya nungguin kapan keluarnya. Pada saat keluar, ya paling tidak bayangan saya bahwa orang akan ingat saya. Apalagi memang diciptakan sedemikian rupa kan si yang main dengan pakaian khususnya. Kalau sudah begitu, tidak ada alasan bagi Arafik untuk merasa keberatan. Justru ia merasa bangga, gaya dan sosoknya yang sempat populer di tahun 70-an kembali dipopulerkan di abad 21 ini. Image untuk karir saya cukup bagus, artinya paling tidak saya dianggap bagus, maka dibuat seperti itu kan. Mengingat Arafik dan lagu miliknya itu sudah cukup melegenda, pastinya ia dibayar mahal untuk merelakan penggalan lagunya itu dipergunakan untuk sebuah iklan. Kalau boleh tahu, berapa sih honornya, Bang? Saja nggak terlalu besar. Saya sendiri kalau besar malah takut nanti dia nggak jadi kan. Nggak jadi kan, artinya ya kira-kira yang wajar untuk kita bisa cari hidup kan. Wingky Wiryawan dan Kenes bukan pasangan kekasih yang baru saja menjalin cinta. Jadi bukan persoalan kalau keduanya merencanakan untuk segera naik pelaminan. Apalagi usia Wingky dan Kenes sudah berada di ambang yang tepat untuk membina rumah tangga. Kalau niat baik sudah begitu terpatri di dada, lalu kenapa Wingky seakan enggan menjawab mengenai rencana pernikahannya itu? Apalagi jika ditanya kapan peristiwa bahagia itu akan dilangsungkan, ia pasti geleng-geleng kepala. Padahal kabar rencana pernikahan Wingky dan Kenes sudah santer terdengar. Jadi kapan sih mau buka rahasia? Bukan secret banget, cuman gue nggak ingin ngasih tahu sesuatu yang belum jelas banget gitu. Jelasnya mau nikah sama dia pasti, dalam waktu dekat pasti. Tapi kabarnya kalian berdua sudah melaksanakan acara lamaran beberapa waktu yang lalu. Bener nggak nih? Lamaran? Enggak lamaran, ngaco lamaran belum sama sekali. Kenal keluarga doang. Langkah pertama untuk mewujudkan rencana pernikahannya dengan Kenes memang belum ia lakukan. Tapi soal keyakinan, ia mengaku sudah mantap untuk melangkah ke jenjang pernikahan bersama kekasih yang sudah 3 tahun menemaninya itu. Kayaknya gue banyak rezeki datang dari dia ya. Selama gue pacaran sama dia kayaknya rezeki gue datang terus. Dan dia juga gak pernah ngelarang-larang gue yang aneh-aneh gitu. Bebas aja orangnya. Enak, jadi kayaknya kalau untuk dijadiin
seorang istri gitu. Kalau segala sesuatunya sudah pasti dan jelas, ia tidak akan mangkir dari janjinya untuk membeberkan berita bahagia itu. Seperti semua yang penasaran, ia dan Kenes pun sudah tidak sabar untuk segera